Oke cuy, jadi kita kali ini bakal bahas tentang SSW Mystery. Jadi sebenarnya simple deh. Lu pasti mikir, kenapa SSW Mystery namanya? Kenapa harus lulus dalam 30 hari? Karena lu tau lah pasti narasi yang gue sering bilang. Mungkin AI itu bakal ngegantiin lu, atau robot ya, di tahun 2026. Karena lu sendiri udah pernah lihat kali, yang pokoknya ada di Cina, robot yang udah bisa kayak salto-salto segala macem. Menurut gue 2026 itu ada possibility ke sana gitu. Karena simple, udah ada yang kayak di Haiti lo kalau nggak salah itu ada robot yang nganterin makan juga, kayak mungkin kelihatannya remeh, kelihatannya oh bagus nih robotnya bisa nganterin makan, tapi sebenarnya itu bisa jadi ancaman buat kita gitu. Kayak gue tuh sangat amat mengencourage lu buat pergi ke Jepang secepat mungkin, khususnya tahun ini ya 2025, karena di tahun 2026 entah lu mungkin digantiin AI dan robot, atau lu mungkin sesimpel kayak gapnya naik tuh. Maksudnya apa? Lu mungkin tadinya butuh JFT doang sama SSW, nanti butuhnya JLPTN 3 sama SSW. Kan itu jadi lebih ribet kan. Berangkatnya jadi lebih lama juga. Jadi daripada lu mungkin buang-buang waktu, lu bisa harus lulus secepat mungkin. Target tuh sih 30 hari. Karena SSW itu gampang. Gampang banget. Kayak bahkan nih, ada yang mau mikir mungkin SSW-nya restoran, itu setara N3, lebih susah. Tapi simple, SSW itu sama, JLPT itu sama, JFK itu sama. Cuma levelnya aja yang beda. Kalau lu pakai sistem yang udah gua ajarin di JFT Mastery sama JLPT Mastery, itu bisa di-combine. Itu satu kesatuan yang bisa lo pakai adaptasi buat bisa lulus SSW dalam 30 hari. Gue udah ngakuin itu. Teman-teman gue udah ngakuin itu. Itu semua yang udah gue dapetin itu. Gue udah dapetin JLPTN 3 dalam 4 bulan setelah lulus N5. Lulus JFT dalam 1 bulan, nilai sempurna lagi. Gue baru kemarin banget, ada orang namanya Disa. Dia ngechat gue. Dia join tanggal 1 April JFT Mastery dan dia lulus JFT kemarin tanggal 4. Itu simple karena emang it works. Udah 3.200 orang terbantu. Jadi SSW pun sama gitu. Lu juga bisa lulus dalam 30 hari. Selama lu lakuin apa yang gue bilangin, belajarnya nggak belajar nulis kanji, nggak ngafalin kanji, lu bisa lulus dalam 30 hari. Gue jamin. Gue jamin. Oke? Jadi coba kita inilah, kita look back, kita zoom out. Kenapa SSW itu harus kita masterin juga gitu? Kan sesuai namanya, SSW mastery. Kenapa harus di masterin? Karena tidak seperti JLPT maupun JFT, SSW itu bukan cuma sekedar gue ngerti bahasa Jepang. Tapi apa? Membuktikan kalau diri lu tuh mampu buat kerja dan beradaptasi di pakai bahasa Jepang tersebut, di lingkungan kerja tersebut. Karena percuma gitu. Kalau misalnya lu gak bisa beradaptasi, tapi lu cuma bisa bahasa doang, ya semua orang juga bisa. AI bisa, robot bisa, tapi yang bisa beradaptasi tuh cuma manusia kan. Makanya mungkin itu salah satu keuntungan lah yang mungkin robot atau AI belum bisa gantiin lu. Tapi at least buat beberapa tahun ke depan. Cuman gue nggak tahu di 2030 lebih, mungkin lu bakal kesusahan gitu. Jadi lu harus beradaptasi secepat mungkin sama ini ya, bisa lulus SSW dalam 30 hari supaya lu bisa cepat kerja secepat mungkin gitu. Jangan buang waktu. Waktu tuh terbatas, nggak bisa balik lagi. Kayak waktu tuh cepet banget gitu. Gue setiap hari kayak baru bangun terus tiba-tiba udah jam 6, kayak ini juga gak kerasa, mungkin kelihatannya lama tapi tiba-tiba nggak kerasa gitu, tahu-tahu jam 6, terus nanti tidur, terus nanti bangun lagi, terus nanti jam 6 lagi gitu, jam 6 sore maksudnya. Kayak itu tuh waktu cepet banget, jadi jangan disia-siain lah. Kalau bisa lulus cepet, ngapain harus lama, sesimpel itu. Lu udah dengarkan cerita-cerita yang gue bilang, lu bakal rugi ratusan juta karena simple keberangkatan lu ketunda 6 bulan. Kenapa? 6 bulan itu lu bisa pakai buat dapetin gaji 15 juta bersih. 6 bulan itu 90 juta. Lu rugi 90 juta. Kayak ratusan juta lah kalau misalnya dihitung sama yang kotor. Jadi itu, jangan mau rugi. Sebenarnya ini, kalau misalnya secara perbedaan fokus, JLPT maupun JFT kan ini ya, kayak penguasaan bahasa misalnya apa, kayak kita ngobrol sehari-hari di Indonesia. Tapi kalau misalnya di SSW, itu lebih ke specific job. Kan sesuai namanya, specify skill worker.
itu emang di spesifik. Jadi basicnya tuh dapat, dan basicnya bukan cuma sekedar basic konnichiwa, watashiwa, watashi desu, nggak gitu gitu, tapi lebih ke kayak yang lebih advance dan spesifik buat job, itu lebih penting. Terus dari segi konten, mungkin ini ya, kayak kita udah tahu kosakata, terus kalimat, listening, reading, cara mendengarkan dan membaca. Tapi kalau misalnya kita di SSW itu fokusnya di industri, knowledge, pengetahuan tentang industri kita. Apa aja sih gitu. Kayak itu tuh spesifik. Dan sesuai namanya emang spesifik. Jadi kita harus tahu gitu. Makanya kita berani dibayar 20 jutaan kan. Karena simple emang spesifik. Kita harus master hal tersebut. Dan ini bakal ngebantu lu dalam proses berkarir di Jepang nanti. Terus juga ada ya ini alat yang lebih spesifik lagi, lebih teknikal, ada prosedur, ada terminologi lah, ada apalah, pokoknya itu banyak. Dan itu harus ya mungkin nggak dihafalin, mungkin nggak dikuasain dulu, tapi lebih dipahamin dulu buat ujian gitu. Salah satunya nanti bisa lo dapetin di latihan soal, dan gue udah kumpulin semuanya di sini nih. Nih, ini emang kebanyakan, coba gue spill deh. Ini rata-rata bukan punya gue. Of course ini semuanya bukan punya gue. Tapi gue udah kurasi materinya. Nih gue udah kasih disclaimer juga. Ini adalah yang gue dapetin gitu. Jadi lu nggak perlu repot-repot lagi cari satu persatu di YouTube. Lu perlu misalnya mungkin di tahun 2025 ini lu ambil pengolahan makanan. Tapi mungkin di tahun 2026 lu mau pindah ke restoran. Lu bisa pakai ini tetap. Ini masih tetap sama selama orangnya nggak ngehapus videonya ya. Cuma lu kalau misalnya emang suatu saat tiba-tiba kehapus, lu bisa kabarin gue di WA. Karena kan lu udah dapat WA gue kan. Jadi gue bakal bantu seini mungkin lah. Kayak after sales gue nggak cuma sekedar gue tinggalin lu doang gitu. Lu bayar 100.000, 200.000, 300.000, lu bakal tetap layanin lu gitu. Kayak bahkan yang 500.000, itu bukan cuma yang 500.000 doang, yang bayar 100.000 pun yang JFT Mastery doang nih, gue tetap layanin. Karena emang itu yang harus gue lakuin. Gue emang pure mau bantu kalian buat lulus JFT SSW JLPT secepat mungkin dan pergi ke Jepang, dan ya at least nggak sia-siain opportunity yang ada lah. Terus kalau misalnya dari segi tujuan, JFT sama JLPT itu cuma ini formalitas. Maksudnya apa? Formalitas, bener-bener formalitas dan pure akademik. Maksudnya apa? Meskipun nih mungkin lu udah punya N2, tapi itu cuman kadang ya lebih ke formalitas buat misal apply buat kuliah kayak gitu-gitu. Buat akademik, buat syarat kelulusan, itu formalitas. Kayak general lah supaya hidup lu lebih nyaman. Tapi kalau misalnya SSW itu wajib, wajib banget. Lu harus tahu itu, walaupun lu nggak hafal, walaupun lu nggak apa, tapi lu kuasai gitu. Secara bahasa Indonesia. Dan lu harus benar-benar kuasai. Tapi mungkin susah, makanya lu harus coba dari paham dulu. Dan mungkin pahamnya aja udah susah gitu. Tapi apa? Lu bisa manfaatin AI. Lu bisa manfaatin AI. Jadi ini kalau lu udah baca tadi, gue di sini ada kayak YouTube tuh transcript. Jadi apa misalnya lu ada video ini, video tentang Kaigo. Lu bisa nanti ini copy paste, ini copy linknya, lu masuk ke website yang tadi YouTube tuh transcript. Terus lu kayak suruh, lu bisa ini bikin jadi PDF dulu. Jangan dibikin kayak copy paste langsung ke ChatGPT, soalnya nanti pusing ChatGPT-nya. Lebih ke kayak lu copy paste video yang tadi yang udah di generate dari YouTube transcript ini, terus lu baru bisa kayak dapetin hasilnya. Kayak misalnya lu jelas apa, lu kasih, lu minta outline ya, kayak cara gua ngertiin ini tuh bisa di ini outline tuh kayak gini nih, kayak gini. Jadi lu nanti suruh ChatGPT buat hasilin kayak gini. Kayak nanti gua kasih promnya di sini dan gua kasih mungkin penjelasannya juga nanti. Tapi intinya lu bisa ngerti ini tuh buat awal-awal, dan kalau misalnya lu udah paham, lu nanti seiring dengan perjalanan waktu lu bakal bisa menguasai. Makanya lu juga harus manfaatin ini setiap saat itu. JLPT Mastery, SSW Mastery, sama JFT Mastery. Satu paket ini, satu kesatuan trilogi yang benar-benar bakal ngebantu lu berkarir di Jepang dengan lebih lancar dibandingkan di Indonesia ya. Ya gitu lah. Terus ada juga format.
Formatnya kan kalau misalnya di JLPT maupun JFT pure bahasa doang tuh, Kotoba lah apalah segala macem. Tapi kalau misalnya di JFT di SSW ada dua gitu. Biasanya apa? Salah satunya JLPT. Maksudnya ini language tuh bahasa doang tuh lebih ke kayak yang buat formalitas yang tadi. Tapi ini tuh SSW biasanya butuh dua kan. Lu udah tahu harusnya. Cuman intinya ini bukan cuma bahasa yang sekedar formalitas doang. Formalitas sih formalitas, tapi lu bener-bener butuh itu. Bukan cuma sekedar kayak yang JLPT, orang-orang mau kuliah tuh mereka kayak butuh itu buat formalitas. Tapi formalitas yang ada di SSW ini dibutuhkan buat ngebantu SSW lu. Jadi lu bener-bener harus manfaatin itu sebaik mungkin. Karena SSW juga kan yang bener-bener spesifik gitu. Jadi lu harus backup sama language-nya yang lebih general. Kalau misalnya kuliah kan ya udah lu cuma punya formalitas doang, lu entah ngomong bisa bisa ngomong atau enggak ngomong bahasa Jepangnya. Misalnya nih kan ada orang yang jago ujian doang, belum tentu dia bisa jago ininya, jago ngomongnya. Itu nggak ada yang bisa backup. Backupnya cuma itu formalitas doang. Sedangkan kalau misalnya lu SSW, lu ada backup yang jelas lah. Karena kan tujuan lu buat kerja, bukan buat ngomong misalnya kayak di kuliah. Misalnya kayak ada presentasi lah, apalah. Butuh N2, terus bisa juga kayak harus lancar kaiwanya. Sedangkan SSW, lu emang nanti butuh kaiwa, tapi lebih ke pure kerja. Jadi, ya udah manfaatin sebaik mungkin. Secara goal ini udah pasti beda, belajar dan tinggal di Jepang. Sedangkan kalau misalnya secara goal dari SSW itu pakai Tokuteki no Visa, TKI lah ibaratnya. Terus ada benefit, sertifikasinya cuma bahasa Jepang doang. Kayak bahkan lu cuman ya udah bisa lakuin itu di Indonesia kan. Sedangkan kalau misalnya SSW, lu bisa kerja di sana, dapat gaji dengan high demand skill set. Karena lu tau lah, orang-orang di Jepang kan sekarang udah menurun populasinya dan itu bisa jadi kesempatan lu juga gitu. Terus hasilnya kalau JLPT tuh nggak ada gitu. Maksudnya apa? Ya udah lu dapat JLPTN 3 kalau misalnya nggak kerja ke Jepang ya udah nggak ada direct kayak koneksinya tuh nggak ada gitu. Selain lu pakai itu mungkin buat kerja, buat aplikasi, buat apply itu. Entah itu mungkin lu mau jadi guru les bahasa Jepang atau mungkin lu mau kerja di Jepang di Jinkoku atau lu mau kuliah kan itu ada tapi nggak secara langsung. Sedangkan kalau SSW itu ada gitu. Misalnya kayak lu dapet lulus SSW JBMA, lu nanti harus cari TSK-nya dulu ya kalau nggak salah, TSK atau apa gitu, yang nge-connect lu buat diterima dulu di company-nya, di perusahaan di Kaisha-nya, nanti lu baru bisa kayak langsung disalurin gitu. Kayak lu lulus nih SSW JBMA, tapi lu cuma dapet emailnya doang, lu nggak bakal dapet kayak sertifikasinya kayak JFT maupun JLPT. Tapi nanti dia bakal kayak dari pihak JBMA-nya yang building cleaning-nya bakal ngehubungin Kaisha lu atau penerima supaya nanti dikasih lihat nih, oh ini sertifikasinya. Sebenarnya ada lagi sih perbedaan paling signifikan yang lu perlu ketahuin. Itu ini, you get paid to work, not just study. Maksudnya apa? Lu dibayar bukan buat cuma belajar doang, tapi lu dibayar buat kerja gitu. Karena ya udah, JLPT tuh nggak peduli gitu. Lu mau JLPTN 1 juga, tapi kalau misalnya lu nggak punya kerjaan itu nggak peduli. Kayak itu sia-sia. Sedangkan SSW, lu bisa dapet kerjaan. Kayak JLPT tuh lu harus perlu kayak apa persiapin diri sendiri dulu. Lu mungkin bisa kayak secara gampang punya N1, apply ke LPK, langsung kerja. Cuman nggak semua orang bisa kayak gitu kan. Sedangkan SSW, semua orang bisa. Jadi, lu perlu tahu itu. Terus, itu tuh sebenarnya kayak karir gitu, tangga karir buat naik, buat upgrade karir lu jadi lebih baik lagi. Misalnya apa? Kayak lu mungkin tahu Tokuteki no 2. Mungkin ada Kaigo Fukushishi, itu buat Kaigo yang mau dalam jangka panjang yang kalau nggak salah perlu 3 tahun dulu ya. Pokoknya kayak gitu. Nah nanti lu bisa upgrade karir lu bisa mungkin nikah sama orang Jepang atau mungkin simple tinggal seumur hidup di Jepang. Karena dari visa Tokuteki no 2 itu. Lu bahkan bisa ngajak keluarga kan katanya. Keluarga lu bisa jadi kayak kerja di sana, bukan
bukan kerja sih, tapi kayak tinggal di sana karena lu punya toko Tegino 2 gitu. Terus apa ya, ini lebih ke tujuan utama gue sih. Lu nggak perlu buang-buang waktu di LPK. Karena apa? LPK tuh kayak one size fit all. Maksudnya apa? Ini tuh metode yang dirancang semuanya buat satu orang, apa, kayak mereka tuh mikirnya ini tuh proven di satu orang dan mereka tebarin itu ke semua orang. One size fit all. Kayak mungkin lu mikir juga, ah lu juga gitu. Tapi enggak cuy. Gue kasih banyak metode yang bisa lu aplikasikan. Tapi metode-metodenya itu pun bukan cuma metode asal, tapi metode yang general, yang work ke semua orang. Karena kalau enggak, mana mungkin 3.200 orang bisa lulus JFT. Nggak mungkin. Jadi itu pure fundamentally ngebantu lu bisa buat lulus JFT. Karena kalau enggak, itu nggak bakal lulus JFT. Jadi kalau lu mau bener-bener serius, lu bisa manfaatin itu metode-metode sebelumnya yang udah gue bahas di JLPT Mastery, di JFT Mastery, dan lain-lain. Terus ini dengan fokus yang lu lakuin selama 30 hari, lu benar-benar bisa skip expensive and time consuming institution and go straight to the goal. Lu bisa skip tuh mahal-mahal yang lu dapetin dari SSW, dari lembaga LPK yang makan waktu karena nungguin temen-temen lu yang mungkin masih belum bisa beradaptasi, dan langsung fokus sama diri lu sendiri buat kerja secepatnya. Jadi itu nggak perlu lagi tuh misalnya kalau ada temen lu yang susah, tapi karena dia satu angkatan sama lu, keberangkatan lu ketunda gitu gara-gara dia. Ini bukan egois, ini realistis cuy. Ngapain buang-buang waktu ngikutin teman? Kayak lu bahkan ketemu teman itu di LPK juga baru beberapa bulan, beberapa hari. Atau bahkan sesimpel walaupun itu mungkin temen lu yang udah lama, terus kenapa gitu? Masa dia harus menghambat diri lu? Make sense gak sih? Jadi gitulah. Terus ini sih lebih praktikal gitu, lebih praktis, lebih ke praktik dibandingkan sekedar lulus JLPT. Karena banyak orang kan yang bilang, gue harus paham 1000 kanji lah, gue harus menguasai 1000 kanji. Gue sangat mengencourage lu buat menguasai banyak kanji. Itu bagus. Tapi yang lo bener-bener perlukan itu buat, ya udah buat kerjaan aja yang paling relevan gitu. Lu nggak perlu harus belajar topik apa, topik makan lah, topik jalan-jalan lah, topik apa lah, nggak perlu itu. Itu perlu mungkin buat lu hidup di sana, tapi itu nggak prioritas. Sedangkan waktu lu terbatas kan. Fokus itu lebih baik dibandingkan. Gue ada satu quotes dari Alex Hormozy, kalau misalnya lu tahu, dia ada salah satu entrepreneur yang lumayan gila. Dia hasilin 1,6 triliun lebih di umur 30-an ya, 30 atau 31 gue lupa. Pokoknya intinya kayak gitu. Dan dia bilang orang bodoh yang fokus itu lebih baik dibandingkan orang jenius yang terdistraksi. Yang fokusnya acak-acakan. Maksudnya apa? Misalnya fokus tentang belajar topik makanan hari ini. Besoknya topik kantor. Besoknya lagi topik tenis. Besoknya lagi topik main bola. Besoknya lagi topik main basket. Lu pusing sendiri nanti. Sumpah, lu nanti pusing sendiri. Sedangkan kalau misalnya fokus di SSW, pure. Kalau pengolahan makanan. Restoran, kaigo, konstruksi. Pure, 100% itu doang, dan lu bisa lulus lebih cepat. 30 hari realistis. Kan? Make sense? Kayak gitu. Lu cuma perlu master SOP, kayak struktur buat beresin pekerjaan itu. Yaudah yang semuanya yang diperluin aja. Nggak perlu ribet-ribet. Jadi itulah yang bikin Jepang tuh jadi negara maju, karena mereka ngelakuin hal ini. Terus sesimpel tadi sih, Jepang punya real demand gitu. Karena apa? Populasinya berkurangan. Dari segi agrikultur, pertanian, terus ini caregiver yang kaigo itu, konstruksi, hospitality kayak
building cleaning maupun di hotel. Itu tuh cuma bukan teori bacot doang gitu, tapi banyak lowongan pekerjaan kan. Lu tahu kan berita-berita yang bilang kalau sekolah-sekolah di Jepang tuh udah nggak ada. Terus misalnya ada orang-orang tua di Jepang tuh yang mereka meninggal sendiri, terus rumahnya jadi itu kayak nggak ada orang lagi, karena simpel ya mereka orang tua dan nggak punya anak, ataupun punya anak tapi mungkin ditinggalin, dan ya udah rumahnya juga ditinggalin, nggak mau dijual juga katanya kan, gara-gara pajak atau apa gitu, dan itu diambil pemerintah. Pemerintahnya bayar ke anaknya kalau nggak salah, kalau yang punya anak, dan itu dikasih ke orang-orang asing, dijual murah, atau bahkan katanya ada yang gratis. Makanya juga kan ada yang TK-TK, SD-SD itu pada gratis, karena simple ya, emang nggak ada gitu, emang nggak ada isinya. Jadi itu bagus lah. Kalau misalnya lu bisa manfaatin itu, lu wajib sih manfaatin. Karena ya mungkin lu udah ada pasangan yang nanti bisa dibawa. Atau sesimpel lu udah punya pasangan, maksudnya yang tadi sebelumnya, misalnya lu mau nikah, lu udah pacaran. Atau ketika lu udah punya istri, udah bersuami, lu bisa manfaatin itu gitu. Tapi itu mungkin butuh waktu dan lu harus manfaatin sebaik mungkin. Jadi jangan disia-siain opportunity yang ada. Oke. Terus ya udah, itu akan mempercepat lu prosesnya kerja di Jepang. Dan lu lulus lebih cepat, udah pasti hasilnya kerja ke Jepang lebih cepat juga. Itu persamaan yang udah jelas lah, logika. Secara logika udah jelas. Karena kebanyakan tuh orang-orang butuhnya banyak waktu cuy. Lu tau kan yang gue sering banget ngomong ini, lu pasti muak. Tapi ada orang yang lulus JFT dalam 2 bulan. Sedangkan ada juga yang lulus dalam 2 tahun. Ruginya berapa juta coba? 15 juta kali berapa? 18. Enggak, 22. 15 kali 22 berapa tuh? 22 kali ini 14, 44 kali 22. Berapa? 6, bukan ya kayaknya, bentar, gue lupa. 33, 330 juta. Gara-gara ketunda 22 bulan. Ruginya segitu. Jadi lu nggak mau kan rugi. Ini itu. Ignorant ignorance is expensive. Lu nggak tahu tentang suatu hal kayak tadi. Lu bisa rugi 330 juta dalam 22 bulan. Itu expensive. 330 juta itu expensive, mahal banget. Karena lu gak tahu, lu rugi sampai 33 sampai 330 juta. Ketunda 22 bulan. Tapi yang lebih expensive lagi, yang lebih mahal lagi, opportunity cost-nya gitu. Opportunity cost-nya apa? Lu mungkin nggak tahu, tapi simple, hasil 15 juta tuh belum tentu bisa didapetin dari JFT doang nanti ke depan. Mungkin ya, nggak tahu sih ini parah banget. Cuman mungkin kalau misalnya di kedepannya persaingan lebih ketat, buat hasil 15 juta itu butuh N3. Itu opportunity cost. Yang tadinya cuma butuh JFT doang buat hasil 15 juta per bulan. Next mungkin N3, next mungkin N2, nggak tahu kan. Ya mungkin lu itu terlalu inilah, terlalu mengandai-andai lah. Soalnya kan banyak orang-orang yang punya N3 kan hasilin 30 jutaan. Tapi lihat saya kayak gitu. Opportunity cost-nya secara gambaran analogi kayak gitu. Jadi your choice. Lu pengen kerja di Jepang dalam beberapa bulan atau beberapa tahun. Jadi kayak takeaway-nya, JLPT dan JFT itu tiket masuk, formalitas. Tapi SSW itu pintu kerja yang ngebuka lebar gitu, supaya lu bisa lulus kan. Lu cuma bukan diuji dalam bahasa Jepang doang, tapi siap bekerja di Jepang. Karena seperti yang lu tahu, gue pernah cerita, teman-teman gue tuh ada yang dia kerja di Jepang baru 2 bulan, 3 bulan pulang. Karena dia nggak siap kerja di Jepang gitu. Karena simple ya, emang bukan masalah bisa bahasa doang. Kan gue pernah cerita, kalau dia udah N1. Dia bisa N1, tapi secara sosial dia nggak bisa gitu. Nggak bisa berinteraksi sama orang lain. Dia kira dia dibully gitu. Padahal sebenarnya enggak, itu emang interaksi sosial, itu wajar. Gitu. Apalagi di luar sana kan. Mungkin approach-nya juga beda secara culture, tapi dia nggak bisa beradaptasi. Ya udah gitu, dia balik dalam 2 bulan. Nggak tahu sih, katanya dia pengen balik lagi ke Jepang, pakai restoran, nggak tahu gue juga. Cuman that's pretty much it gitu. Itu jadi sia-sia kan. Dia udah proses kayak 1 tahunan pas waktu itu, tapi pulang 2 bulan lagi.
Terus dia proses lagi, makan waktu lagi 6 bulan kurang lebih. Jadi kayak gitu. Sebenarnya SSW Master ini tuh bukan cuman kayak sekedar gue kasih tips praktek step by step, tapi lebih ke kayak kita zoom out. Kenapa lu harus tahu ini? SSW Master itu sesimpel lu harus bisa lakuin apa yang udah dipraktekin kemarin. Cuman gue ini kasih lebih spesifik lagi sesuai dengan namanya SSW, specify skill worker. Jadi lu bisa manfaatin itu. Lu bisa manfaatin ini juga. Ini ada bonus yang bisa lu manfaatin, yaitu YouTube tentang restoran. Terus ada lengkap bahkan. Kayak ini nggak lengkap semuanya sih. Ada perkapalan yang gue sendiri nggak ketemu. Dari segi materi, dari segi latihan soal gue nggak ketemu. Jadi ya sorry banget. Mungkin gue bakal cari, tapi kalau misalnya nggak ketemu, sorry. Ketika lu mungkin mau cari itu. Cuman intinya lu bisa manfaatin yang ada di sini. Ini pure full. Lu bisa manfaatin dan lu bisa lulus SSW dalam 1 bulan atau bahkan kurang. Simple. Nggak perlu ribet-ribet. Manfaatin JLPT Mastery, JFT Mastery. Fundamentalnya sama. JFT Mastery bisa dipakai buat JLPT. JLPT Mastery bisa dipakai buat JFT. SSW ini bisa pakai dari JLPT Mastery maupun JFT Mastery. Dan kalau misalnya lu udah belajar JLPT Mastery, lu bisa lulus ketiga-tiganya. Gue jamin. 3.200 orang udah terbantu. Dan gue sendiri bukan cuma yaping, bukan cuma bacot, tapi lulus N3 dalam 4 bulan dari N5. Lulus JFT dalam 1 bulan nilai sempurna. Itu bukan cuma asal doang, bukan cuma asal bacot. Mungkin ada emang orang yang lebih jago daripada gue, tapi ada gak orang yang mau ngajarin kayak gue? Kayak se-passionate gue buat ngajarin kayak gini ke lu? Tidak ada. Sayangnya. Yang benar-benar detail, yang benar-benar niat. After salesnya dapet. Pure, serius. Gak ada selain gue. Kan, coba lu cari. Jadi, setiap duit yang lu spend ke gue itu benar-benar gue manfaatin sebaik mungkin gitu. Buat research and development, dan gue manfaatin juga buat lu gitu. Buat lu bisa lulus secepat mungkin juga. Jadi kalau misalnya lu udah ini, manfaatin sebaik mungkin, dan semoga lu lulus dalam waktu 30 hari ke depan. May God bless the hustle. We're all going to win one day. Semoga lu bisa ke Jepang secepat mungkin dan bisa lulus secepat mungkin dan dapetin gaji 15 juta per bulan bersih setiap bulannya atau bahkan lebih. Nanti lu jangan lupa upgrade juga yang JLPT Mastery N3 supaya lu bisa dapetin 30 juta gaji kotor. Gaji bersihnya mungkin 20 jutaan. Jadi manfaatin yang ada sebelum lu digantiin sama AI dan robot. Oke? Bye-bye.